أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna siang ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-25, yaitu Malikul Mulk. Dari dua suku kata Malikul Mulk, sebetulnya yang menjadi nama Allah adalah kata yang pertama, yaitu Malik. Hanya saja Al-Quran pada ayat 26 dalam surat Ali Imran menyebutkan Malik bergandengan dengan Al-Mulk, maka penulis menyebutkan Malikul Mulk, mengikuti redaksi Al-Quran. Tapi sekali lagi, dari dua suku kata ini, yang betul-betul nama Allah adalah suku kata yang pertama, yaitu Malik. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah pemilik kekuasaan. Jadi Malikul Mulk artinya adalah yang maha memiliki kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa. Maha berkuasa. Penulis menyebutkan bahwa nama Allah Malik dalam Al-Quran dua kali. Pertama adalah pada surat Ali Imran ayat yang ke-26. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki. Malik. Yang keduanya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi itulah dua kali penyebutan Malik dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-Fatihah, dan yang kedua pada ayat 26 dalam surat Ali Imran. Nah, ibu yang saya hormati, Malik artinya maha berkuasa atau maha memiliki. Ada 3 nama Allah yang betul-betul mirip dalam hal ini.
Pertama adalah Malik dengan memanjangkan ma. Maliki yaumiddin. Yang kedua, Malik. Tidak ada yang panjang. Allah sebutkan dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Tidak ada yang panjang. Ada lagi nama yang ketiga, yaitu Malik, memanjangkan linya. Ini pada ayat terakhir dalam surat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Baik. Ketiga nama ini sama-sama berarti maha berkuasa. Tapi dengan kekuasaan yang berbeda. Memanjangkan ma, yaitu Malik, artinya maha berkuasa dengan kepemilikan. Ibu pemilik rumah, bukankah ibu berkuasa atas rumah ibu? Ibu pemilik kendaraan, bukankah ibu berkuasa atas kendaraan ibu? Itu namanya kekuasaan atas dasar kepemilikan. Inilah maksud dari Malik, yang maha berkuasa dengan kepemilikan. Adapun Malik yang maha berkuasa dengan wewenang. Yang maha berkuasa dengan wewenang. Jadi Bapak Presiden Jokowi, dia berkuasa bukan karena memiliki, tetapi karena wewenang. Raja Salman berkuasa bukan karena kekuasaan kepemilikan, tapi kekuasaan wewenang. Jadi kekuasaan karena memiliki namanya Malik. Kekuasaan karena wewenang dinamakan dengan Malik. Pertanyaan, mana yang lebih tinggi antara Malik, kekuasaan kepemilikan, yang kedua adalah Malik, kekuasaan karena wewenang. Antara kepemilikan dan wewenang, mana yang lebih tinggi? Wewenang lebih tinggi. Karena pemilik wewenang bisa mencabut milik orang lain. Jadi wewenang lebih tinggi daripada kepemilikan. Oleh sebab itu, ibu yang saya hormati, Malik dalam Fatihah tidak boleh ditukar. Boleh ditukar menjadi Malik. Tapi Malik dalam surat An-Nas tidak boleh ditukar menjadi Malik. Baik, jadi Malik lebih rendah dibanding Malik. Karena Malik kekuasaan kepemilikan, kalau Malik kekuasaan wewenang. Karena Malik lebih rendah, maka Malik boleh ditukar menjadi Malik. Anda dalam baca Fatihah, Anda boleh membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh. Ini qiraah hafaz, memanjangkan ma. Tapi boleh juga Anda pendekkan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh. Dan itu masyhur dalam qiraah Warasy. Jadi kalau Malik Anda ganti menjadi Malik, artinya yang rendah Anda tinggikan. Makanya boleh. Adapun Malik dalam surat An-Nas tidak boleh Anda panjangkan, karena itu berarti merendahkan yang tinggi. Karena Malik lebih tinggi daripada Malik, maka Anda nggak boleh baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, nggak boleh. Kenapa? Karena Malik dengan pendek adalah kekuasaan wewenang,
lebih tinggi daripada malik, kekuasaan milik. Maka yang rendah boleh Anda tinggikan, tetapi yang tinggi tidak boleh direndahkan. Dalam surat Al-Fatihah, malik boleh Anda tinggikan menjadi malik. Tetapi malik tidak boleh direndahkan menjadi malik. Baik ibu yang saya hormati. Jadi malik artinya adalah Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Berkuasa. Ibu yang saya hormati, luar biasa, perhatikan dalam surat Al-Fatihah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggandengkan Malik dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kenapa Malik yang artinya berkuasa digandengkan dengan Ar-Rahmanir Rahim? Jawabannya, karena kekuasaan Allah sepenuhnya adalah kekuasaan kasih sayang. Allah tidak berkuasa dengan kekuatannya, tetapi berkuasa dengan kasih sayangnya. Nah, maka Allah tidak memisahkan kekuasaannya dengan rahmat. Allah gandengkan kekuasaannya dengan kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim, kasih sayang. Kemudian Allah sebutkan Maliki Yaumiddin. Maka Allah gandengkan kasih sayangnya dengan kekuasaan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, karena Allah ingin jelaskan kepada kita semua bahwa Allah berkuasa dengan segala kasih sayangnya. Allah berkuasa dengan segala kasih sayangnya, makanya Allah lebih mencintai maaf daripada hukuman. Kalau seorang manusia telah menumpuk dosa di depan Allah, seharusnya Allah menghukum dengan kekuasaannya. Tapi ketika seorang hamba bermunajat, minta ampun, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai memaafkan daripada menghukum. Allah lebih mencintai memaafkan daripada menghukum. Kenapa demikian? Menghukum adalah kekuasaan Allah dan memaafkan adalah kasih sayang Allah. Kekuasaan Allah adalah kekuasaan kasih sayang. Bahkan perhatikan dalam surat Al-Fatihah, kasih sayang Allah mendahului kekuasaannya. Kasih sayang Allah mendahului kekuasaannya. Maka Ar-Rahmanir Rahim terlebih dahulu, Malik Yaumiddin baru nomor 2. Kenapa Ar-Rahmanir Rahim didahulukan baru Malik Yaumiddin? Jawabannya, kasih sayang Allah mendahului kekuasaannya. Ibu yang saya hormati, kekuasaan Allah ini tidak boleh lepas dari fikiran kita. Di depan kita banyak kekuasaan seorang presiden, kekuasaan seorang wali kota, kekuasaan orang-orang kaya, kekuasaan para jenderal, kekuasaan orang-orang berduit. Di depan kita banyak sekali kekuasaan manusia. Kekuasaan manusia sedikit banyak mempengaruhi hati kita. Sehingga kadang-kadang kekuasaan Allah lemah dalam hati kita karena hati ini terlalu terpengaruh dengan kekuasaan manusia. Ini satu problem. Ini satu penyakit. Bahwa hati ini lebih dikuasai oleh kekuasaan manusia daripada kekuasaan Allah. Makanya agar kekuasaan Allah dalam hati ini tidak terkurangi dengan kekuasaan manusia di depan mata kita, makanya di antara zikir paling sering kita ucapkan adalah zikir pengakuan terhadap kekuasaan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sambungannya, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi di atas kebenaran kecuali hanya Allah. Wahdahu, satu-satunya.
La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada pendamping baginya. Tidak ada penolong dan tidak ada pembantu baginya. Ya. Lahul mulku. Ibu coba gandengkan, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Setelah itu lahul mulku, dialah pemilik kekuasaan. Allahu akbar. Coba renungkan penggandengan ini. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, dialah pemilik dari segala kekuasaan. Semua penguasa di depan Anda membutuhkan sekutu untuk berkuasa. Membutuhkan pembantu, penolong, pendukung untuk berkuasa. Presiden tanpa dukungan tidak bisa berkuasa. Raja tanpa dukungan tidak bisa berkuasa. Makanya Allah menyebutkan kekuasaannya, la syarika lahu lahul mulku. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dialah pemilik kekuasaan. Maka Allah Azza wa Jalla berkuasa tanpa ada sekutu yang mendukung, tanpa ada pembantu yang membela. Sempurna semua sifat Allah, maka kekuasaan Allah tidak membutuhkan selain Allah. Sempurna ilmu Allah, sempurna kekuatan Allah, sempurna kekayaan Allah. Semua sifat Allah sempurna, maka kekuasaan Allah tidak membutuhkan siapa-siapa. Tetapi presiden, raja-raja, perdana menteri, mereka tidak sempurna dalam segala sifat mereka. Kepintaran mereka tidak sempurna. Kesehatan mereka tidak sempurna. Kemampuan mereka tidak sempurna. Maka butuh pendukung, pendamping, menteri-menteri yang mendukung kekurangan-kekurangan mereka. Menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Adapun Allah Azza wa Jalla, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekuasaan. La syarikalah lahul mulku. Dialah pemilik kekuasaan. Nah, ini yang ingin kita garis bawahi. Kenapa dalam zikir sehari-hari, zikir ini sering kita bacakan? Karena salah satu jawaban, karena kekuasaan Allah dizikirkan agar kekuasaan Allah itu tidak menjadi lemah dengan kekuasaan manusia di depan mata. Makanya kita perlu berzikir dengan hati. Ya, dengan hati yang hadir, dengan hati yang faham, dengan hati yang khusyuk. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku. Lahu artinya dialah pemilik. Al-mulku, kekuasaan. Jadi kekuasaan di depan Anda ini bukan kekuasaan dimiliki, tapi dipinjam. Kekuasaan seorang raja, kekuasaan yang dipinjam. Kekuasaan Perdana Menteri dipinjam. Kekuasaan Presiden dipinjam. Kekuasaan Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Wali Kota, itu semuanya kekuasaan pinjaman. Siapa pemiliknya? Lahul mulku. Allah pemilik segala kekuasaan. Nah, idealnya ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ketika Anda zikirkan kekuasaan Allah, lahul mulku, semakin kokoh kekuasaan Allah dalam hati. Sehingga semua kekuasaan di depan Anda menjadi lemah dan kecil karena dalam hati Anda ada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Saya berikan Anda contoh. Kisah yang sangat populer bagi kita adalah kisah wanita bernama Masyutah. Ketika penguasa Mesir bernama Fir'aun memaksa Masyutah untuk meninggalkan kebenaran, kita baca dalam sejarah ternyata Masyitah rela untuk mati dan bahkan anak-anaknya mati asal tidak meninggalkan kebenaran.
perhatikan ibu sekalian, Fir'aun itu berkuasa, tapi hanya berkuasa pada fisik masyitah. Sementara di dalam hati masyitah ada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, karena di dalam hati masyitah ada kekuasaan Allah, maka betapapun Fir'aun telah mengintimidasi, menghukum, dan lain-lain, kekuasaan Allah itu demikian kokoh dalam hati beliau. Baik. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang diintimidasi oleh orang-orang Quraisy agar meninggalkan Allah, agar meninggalkan tauhid, meninggalkan Islam. Tetapi kekuasaan Allah dalam hati Bilal demikian kokoh sekali. Makanya betapapun orang-orang kafir, Abu Jahal dan lain-lain, mereka datang dengan kekuasaan mereka, Bilal telah melihat kekuasaan manusia ini kecil karena dalam hatinya telah besar kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah sekalian, seorang manusia tidak pernah menjadi budak bagi kekuasaan di depan matanya, kecuali kalau dalam hatinya lahul mulku telah pudar. Adapun ucapan lahul mulku dalam zikir tersebut kokoh dalam hati seseorang, lahul mulku dalam hati Anda, itu yang membuat Anda melihat semua kekuasaan dunia kecil. Semua kekuasaan dunia rapuh, lemah, dan segera berakhir. Baik, jadi kembali saya tegaskan, kekuasaan Allah tidak boleh lepas dari hati kita. Walau di depan mata kita banyak kekuasaan-kekuasaan, makanya kekuasaan Allah itu hadir dalam zikir sehari-hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku. Berikutnya walahul hamdu. Walahul hamdu, dan baginya segala puji. Ibu yang saya hormati, perhatikan bagaimana dalam zikir al-mulku digandengkan dengan alhamdu. Lahul mulku walahul hamdu. Allah pemilik kekuasaan, Allah pemilik pujian. Karena kekuasaan Allah, kekuasaan di atas kebenaran. Tidak satu noktah kesalahan dalam kerajaan dan kekuasaan Allah. Sebagai penguasa, Allah memutuskan siang dan malam. Sebagai penguasa, Allah memutuskan miskin dan kaya. Sebagai penguasa, Allah memutuskan kafir dan mukmin. Sebagai penguasa, Allah memutuskan seseorang sakit atau seseorang sehat. Allah lahul mulku, pemilik kekuasaan, maka dari Allah datang banyak sekali keputusan. Tapi semua keputusan itu lahul hamdu. Keputusan di atas keterpujian. Karena tidak ada keputusan Allah yang, gak ada keputusan Allah yang salah. Gak ada keputusan Allah yang keliru. Makanya penggandengan lahul mulku dengan lahul hamdu, dua pengakuan. Pertama, kita mengakui Allah sebagai penguasa. Konsekuensi dari penguasa bahwa Allah memutuskan segala-galanya. Pengakuan yang kedua, kita akui bahwa Allah terpuji, kekuasaannya terpuji, dan segala keputusannya pun terpuji. Segala keputusannya pun terpuji. Jadi tidak ada yang salah dalam keputusan Allah. Walau kita harus berpindah-pindah dari satu ujian ke ujian kedua, ke ujian ketiga, ini enggak ada salahnya sama sekali. Ibu yang saya hormati, kalau tak ada ujian ini, kita akan bangkrut di depan Allah Azza wa Jalla. Ujian-ujian ini yang membuat hati kita terus rendah. Kalau tidak ada ujian-ujian, hati kita ini akan takabur. Allah uji dengan hutang piutang, Allah uji kita dengan sakit dan lain-lain. Agar semua ujian-ujian ini merendahkan hati kita. Mungkin sakit dengan ujian, tapi tidak salah. Sakit, namanya juga sakit. Sakit itu sakit, namanya aja sakit. Tapi sesakit-sakitnya sakit itu tidak ada yang salah. Karena itu adalah keputusan Allah yang Maha Kuasa. Makanya ulama-ulama kita mengatakan, ini coba dengar baik-baik, kata ulama-ulama kita, bagi orang yang melihat
bagi orang yang melihat keputusan Allah dengan kacamata hikmah, mereka akan melihat tidak memberinya Allah adalah pemberian. Paham maksudnya? Ketika Allah tidak memberi, justru Allah sedang memberi. Tapi bagi orang yang melihat dengan hikmah, saya ulangi, bagi orang yang melihat dengan hikmah, mereka akan melihat tidak memberinya Allah, justru Allah sedang memberi. Bagaimana memahaminya? Memahaminya gampang. Orang yang sedang sakit, bukankah Allah tidak memberikan sehat? Iya kan? Allah tidak memberi sehat kepada sakit. Tapi si sakit melihat sakitnya dengan hikmah. Dia melihat hikmah dari sakit. Maka ketika Allah tidak memberikan sehat, justru Allah sedang memberikan hikmah. Jadi, kalau Anda telah melihat dengan hikmah, ternyata Allah tidak pernah enggak memberi. Allah memberi dalam segala-galanya. Maka kalau Anda sudah melihat Allah tidak memberi, berarti Allah tidak lagi melihat dengan hikmah. Berarti Anda tidak melihat dengan hikmah. Orang yang gagal, Allah tidak berikan sukses. Tapi ketika Anda melihat kegagalan itu dengan hikmah, Anda akan mengatakan, Allah tidak memberikan hikmah, Allah tidak memberikan sukses, tapi Allah memberikan hikmah. Hikmahnya tidak sukses banyak, A, B, C, dan selanjutnya. Nah, yang membuat gagal ini sakit adalah ambisi yang berlebihan. Kalau kita tidak terlalu ambisi, gagal itu sesungguhnya biasa-biasa aja. Tapi kita mengatakan pokoknya, itu dia tuh. Pokoknya harus berhasil, nggak boleh gagal. Karena Anda sudah mengatakan pokoknya, padahal ini keputusan Allah, nanti kalau gagal Anda akan meradang. Kita ini menjalani keputusan Allah, jadi jangan terlalu gampang mengatakan pokoknya. Maka dalam agama kita, kata pokoknya harus diganti dengan insya Allah. Apa arti insya Allah? Jika Allah berkehendak. Ini berhasil enggak nih? Insya Allah. Ketika Anda katakan insya Allah, Anda sedang menurunkan sedang menurunkan ambisi Anda dari kata pokoknya. Baik. Lahul mulku wa lahul hamdu. Agar Anda tahu betapa dahsyat kekuasaan Allah, perhatikan bagian akhir. Wa huwa ala kulli syai'in. Dan Allah ala kulli syai' atas segala-galanya qadir. Allah Subhanahu wa taala mampu. Allah mampu atas segala-galanya. Masya Allah, ini obat yang sangat luar biasa menyembuhkan banyak penyakit. Karena penyakit kita adalah kelemahan. Setiap kali kita jatuh dalam kelemahan, hati kita pun sedih dan gelisah. Lemah, tidak sehat, lemah, tidak punya uang, lemah, gagal, lemah, bangkrut. Segala lemah dengan warna-warninya itu yang membuat gelisah. Tapi lemah Anda adalah lemah karena Anda tidak bersandar kepada Allah. Semua lemah yang disandarkan kepada Allah akan menjadi kekuatan. Bagaimana menyandarkannya kepada Allah? Dengan tawakal. Di dalam tawakal, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda akan melihat bahwa Allah mampu segala-galanya. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan riwayat, bukankah dalam hadis riwayat Imran bin Husain, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah apa? Ibu ada yang tahu? Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Arash. Arash. Nabi kita bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu." Allah ada dan belum ada sebelum Allah itu ada. Wa kana arshuhu 'alal ma. Kemudian Allah menciptakan arasy-Nya di atas air. Tsumma khalaqas samawati wal ard. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi.
Namun 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah menuliskan takdir dengan pena. Jadi pertama kali Allah menciptakan arsy, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Namun 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, Allah mencatat takdir dengan pena. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, ketika Allah telah menciptakan arsy, tentu Allah bersemayam di atas arsy. Jangan disama-samakan dengan manusia. Allah bersemayam di atas arsy sudah. Nah, arsy itu sendiri dipikul oleh 8 orang malaikat. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Bahwa arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Pertanyaannya ibu sekalian, mampukah 8 malaikat memikul arsy sementara di atas arsy ada Allah? Awalnya mereka tidak mampu. Tetapi Allah memerintahkan malaikat ini mengatakan, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Malaikat-malaikat tadi mengucapkan la haula wala quwata illa billah, barulah kemudian mereka mampu memikul arsy dengan tidak sedikit pun kesulitan. Allahu Akbar. Aslinya mereka tidak mampu. Bagaimana mungkin mereka mampu? Yang bersemayam di atas arsy itu adalah yang maha besar, Allah Azza wa Jalla. Allah tahu malaikat-malaikat ini tidak mampu memikul arsy. Maka Allah mengatakan, wahai kalian para malaikat, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, makanya ibu sekalian yang saya hormati, kalau arsy makhluk terbesar nomor 1 dan di atasnya bersemayam Allah Azza wa Jalla, ternyata bisa dipikul oleh malaikat dengan la haula wala quwata illa billah, hutang piutang Anda jauh lebih kecil daripada arsy. Penderitaan Anda jauh lebih kecil daripada arsy. Ya, gelisah Anda jauh lebih kecil daripada arsy. Kenapa Anda tidak membacakan la haula wala quwata illa billah? Apakah kesedihan saya akan hilang? Mungkin kesedihannya tidak hilang, tapi kesedihan itu tidak lagi memberatkan Anda. Dia enggak lagi membebani Anda. Hidup tanpa kegelisahan kan tidak ada. Tetapi kita enggak boleh terbebani berlebihan dengan kegelisahan itu. Orang-orang yang lemah saja yang merasakan kegelisahan ini beban yang sangat berat. Orang-orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kegelisahan mereka beban, tapi itu bukan beban yang berat. Anda ingin hidup tanpa beban, enggak mungkin. Cuman tidak boleh Anda hidup dengan beban yang berat. Kita harus hidup dengan beban, karena beban itu adalah tanggung jawab. Tapi kita enggak boleh merasakan beban itu adalah berat. Caranya, ucapkan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Baik. Tadi kita ingin tegaskan ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Allah Malik Maha Berkuasa digandengkan dengan rahmat dalam surat Al-Fatihah. Bahkan kasih sayang Allah mendahului kekuasaannya. Nomor 2, Allah Al-Malik digandengkan dengan Alhamdu, terpuji. Itu yang tersebut dalam zikir kita, la ilaha illallah sampai akhir. Halaman 91, penulis berkata, Malikul Mulk berarti pemilik segala kekuasaan dan segala yang ada padanya. Allah pemilik segala kekuasaan dan segala yang ada padanya. Allah memiliki kekuasaan Indonesia dan semua yang ada di Indonesia. Allah pemilik kekuasaan langit dan semua yang ada di langit. Allah pemilik kekuasaan bumi dan semua yang ada di bumi. Jadi Allah enggak cuma memiliki kekuasaannya, lebih dari itu Allah memiliki segala yang ada dalam kekuasaan itu.
Subhanallah, betapa maha besarnya Allah. Saya ulangi, Allah memiliki kekuasaan dan segala yang ada dalam kekuasaan itu. Kekuasaan di langit dan di bumi, Allah pemilik. Dan segala apa yang ada dalam kekuasaan itu, Allah pula pemilik. Allah pemilik. Allah pemilik, makanya dalam ayat atau banyak sekali dalam ayat Al-Quran berbunyi lillahi ma fis samawati wal ard. Allah adalah pemilik langit dan bumi dan isinya. Ayat ini banyak sekali dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wal ard. Allah adalah pemilik langit dan bumi. Allah pemilik, iya. Allah ingin tegaskan kepada semua manusia, wahai manusia, pemilik langit dan bumi aku, bukan kalian. Pemilik langit dan bumi adalah aku, bukan kalian. Baik, insya Allah nanti akan kita tegasin. Allah adalah pemilik segala kekuasaan dan segala yang ada pada kekuasaan tersebut. Berikutnya penulis berkata, Malik artinya juga dialah pemilik segala perbendaharaan langit dan bumi. Yang dimaksud dengan perbendaharaan adalah kekayaan. Maka dalam struktur organisasi ada namanya bendahara yang menguasai kekayaan sebuah organisasi. Tetapi Allah Al-Malik, kata beliau, karena Allah adalah pemilik segala kekayaan, segala perbendaharaan di langit dan di bumi. Allah pemiliknya. Anda ingin kekuasaan, Allah pemiliknya. Anda ingin harta, Allah pemiliknya. Anda ingin kesehatan, Allah pemiliknya. Anda ingin sukses, Allah pemiliknya. Tidak ada keinginan Anda yang tidak ada pada milik Allah. Dengan kata lain, Allah memiliki segala keinginan Anda. Allah memiliki segala keinginan kita. Sehingga tidak ada keinginan kita yang tidak dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ibu sekalian, dari sinilah kemudian kita bentangkan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bentangkan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita sadar bahwa Allah Malik. Bahwa Allah maha memiliki segala keinginan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita punya satu keinginan, anggaplah kita ingin uang, dan kita lihat ada orang kaya yang megang-megang uang. Nah, kadang-kadang kita dalam hal ini ngerasa keinginan kita ada di tangan si orang kaya. Anda jangan salah. Sadarkan diri Anda bahwa pemilik segala keinginan Anda adalah Al-Malik. Sehingga ketika Anda ingin uang, Anda nggak mintanya kepada orang kaya, tapi Anda mintanya kepada pemilik orang kaya itu sendiri, yaitu Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau punya buku yang sangat luar biasa berbicara tentang kaya dan miskin. Ya, nama bukunya adalah Thariqul Hijratain. Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa kaya itu ada dua. Pertama, ghaniyun safil, kaya yang rendah. Yang kedua adalah ghaniyun ali, yaitu kaya yang tinggi. Ada kaya tetapi rendah, ada kaya yang kedua yaitu kaya yang tinggi. Apa kaya yang rendah? Kalau kekayaan Anda adalah dunia, uang, investasi dan lain-lain, ini kekayaan yang rendah. Ini kekayaan yang rendah bahwa Anda memiliki dunia. Tetapi apa kekayaan yang tinggi? Kekayaan yang tinggi bahwa Anda memiliki yang maha kaya. Bahwa Anda memiliki yang maha kaya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang memiliki yang maha kaya, seolah dia memiliki segala-galanya. Karena segala-galanya ada di tangan yang maha kaya itu.
Tapi siapa yang kekayaannya adalah kekayaan rendah, kekayaan dunia, ini adalah orang yang miskin walaupun kaya dalam satu ruangan, tapi dalam ruangan lain dia miskin. Oke, sebulan ini orang terkaya di Indonesia, kekayaannya misalnya 500.000 triliun. Oh, ini kaya, kayanya kaya uang doang. Tapi bagaimana dengan kepintaran? Kepintaran dia miskin. Bagaimana dengan kekuatan? Kekuatan dia miskin. Bagaimana dengan kemampuan? Kemampuan dia miskin. Dia kaya hanya dalam satu ruangan yang bernama uang, tapi dalam ruangan lain dia adalah miskin. Ada enggak manusia yang kaya dalam segala-galanya? Enggak ada. Makanya ibu sekalian, enggak boleh kita merasa. Betapapun saya pintar, enggak boleh saya merasa pintar. Betapapun saya kaya, enggak boleh saya merasa kaya. Saya unggul, saya istimewa hanya dalam satu ruangan saja. Adapun dalam ruangan-ruangan lain ternyata saya bukan siapa-siapa. Saya pintar mungkin. Tapi bagaimana dengan kekayaan? Ternyata saya bukan siapa-siapa. Saya pejabat, iya. Tapi dalam soal ketakwaan ternyata saya bukan siapa-siapa. Jadi ini dua kekayaan. Kekayaan pertama adalah kekayaan rendah, yaitu kekayaan karena memiliki dunia. Kekayaan kedua adalah kekayaan yang tinggi, yaitu kekayaan karena memiliki yang maha kaya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang tidak memiliki Allah, mereka enggak memiliki apapun walau dunia dan isinya dalam genggaman mereka. Adapun orang yang memiliki Allah, maka mereka seolah memiliki segalanya walaupun mereka hidup dalam kemiskinan. Walaupun mereka hidup dalam kemiskinan. Dan kenyataannya ibu yang saya hormati, dengar, ketika seseorang telah merasa memiliki Allah, mereka tidak lagi terlalu membutuhkan dunia. Karena akan muncul sikap zuhud. Akan muncul sikap zuhud. Mereka udah merasa memiliki Allah Azza wa Jalla, butuh uang. Mereka enggak lagi terlalu membutuhkan uang dan lain-lain. Gimana kalau kamu saya kasih 5 miliar, buat kau aja 5 miliar, saya enggak butuh. Gimana kalau kamu saya kasih investasi sekian ratus ribu hektar, buat kamu aja saya enggak butuh. Jadi ibu yang saya hormati, kata Imam Ibnu Qayyim, semakin seseorang merasa telah memiliki Allah, makin mereka tidak lagi merasa membutuhkan selain Allah. Tapi jamaah sekalian, kalau rasa memiliki Allah ini lemah, makanya kita ingin memiliki A, memiliki B, memiliki C, dan lain-lain. Jadi kata zuhud, kata kunci zuhud, bahwa seseorang merasa memiliki Allah, sehingga mereka tidak lagi berambisi memiliki selain Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Dialah pemilik segala perbendaharaan langit dan bumi. Seluruh kebaikan hanya dalam genggaman tangannya. Allahu Akbar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, biyadikal khair. Segala kebaikan hanya dalam genggaman tanganmu. Kita semua ingin kebaikan, bukan? Makanya doa paling sering dibacakan Nabi kita seperti diriwayatkan Anas. Nabi kita paling sering berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah. Apa artinya? Kebaikan. Apa maksudnya? Kita minta kebaikan, hasanah. Ya Allah, berikanlah suami hasanah yang baik. Berikanlah anak-anak hasanah yang baik. Berikanlah harta hasanah yang baik. Ibu, semua yang Anda miliki kalau tidak hasanah malapetaka bagi Anda. Anda memiliki uang tapi tidak hasanah, itu malapetaka. Anda memiliki suami tapi kalau tidak hasanah itu akan malapetaka. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah berikan kami di dunia hasanah, kebaikan. Anda tidak menyebutkan bendanya, tapi yang Anda sebutkan adalah sifat dari objeknya. Ya Allah, berikan aku suami, tidak. Berikan aku hasanah yang baik.
Baik dalam segala hal. Berikan aku baiknya suami, berikan aku baiknya anak-anak, berikan aku baiknya harta, berikan aku baiknya kesehatan. Semua yang Anda miliki membahagiakan kalau hasanah. Tapi semua yang Anda miliki menyengsarakan kalau tidak hasanah. Makanya banyak-banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Suami hasanah, anak hasanah, harta hasanah, kesehatan hasanah, tetangga hasanah. Semuanya akan jadi bahagia Anda kalau hasanah. Tapi semuanya jadi akan prahara kalau tidak hasanah. Baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah, berikan kami kebaikan. Pertanyaan, di mana kebaikan itu? Allah berfirman, biyadikal khair, segala kebaikan itu hanya di tanganmu ya Allah. Segala kebaikan itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Nah, ibu yang saya hormati, itu kan surat Ali Imran ya. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu segala kebaikan. Pertanyaan, kenapa kebaikan disebutkan dalam ayat berada di tangan Allah? Kenapa? Jawabannya ibu sekalian, karena Allah Maha memberi. Karena Allah Maha memberi. Maka Allah tidak mengatakan segala kebaikan ada dalam kekuasaanku. Karena kekuasaan itu tidak konotasinya memberi. Tapi Allah mengatakan segala kebaikan ada dalam genggaman tanganku. Karena tangan konotasinya adalah memberi. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Maka disebutkan tangan karena tangan konotasinya adalah Allah memberi. Allah Subhanahu wa taala memberi. Berikutnya penulis berkata, dia menganugerahkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Segala kebaikan di tangan Allah dan Allah memberikannya kepada orang yang dikehendakinya. Ini catat baik-baik. Saya tidak dapatkan kebaikan itu dengan kehendak saya. Tapi saya dapatkan kebaikan itu dengan kehendak Allah. Pertanyaan, kenapa kebaikan itu dalam kehendak Allah? Karena Allah adalah Malik, karena Allah adalah Raja, karena Allah adalah penguasa. Sebab andai kata Allah mengatakan, aku berikan kebaikan sesuai kehendak kalian, kekuasaan Allah di mana? Makanya agar kekuasaan Allah menonjol, Allah mengatakan bahwa segala kebaikan aku berikan sesuai dengan kehendakku. Sesuai kehendakku karena aku penguasa yang sesungguhnya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kita langsung pada halaman 92. Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai tambahan, apa pelajaran terpenting di dalam nama Allah Al-Malik? Al-Malik artinya maha berkuasa dengan kepemilikan. Atau dengan bahasa yang lebih gampang, Al-Malik artinya Allah yang maha memiliki. Allah maha memiliki. Karena Allah maha memiliki, maka kepemilikan Allah itu adalah kekuasaan Allah. Nah, ibu sekalian, mungkin ibu bisa lihat ayat 15 di dalam surat Fatir. Ayat 15 dalam surat Fatir. Ayat 15 dalam surat Fatir. Ya, bisa dibuka di handphone barangkali. Ibu sekalian, sudah ketemu ayatnya? Perhatikan Allah berfirman, ya ayyuhan nas. Allah ingin menegaskan satu hakikat kepada manusia. Terserah mukmin atau kafir, kepada semua manusia Allah ingin menegaskan berikut. Apa yang ingin Allah tegaskan?
Allah ingin menegaskan siapa manusia dan Allah ingin menegaskan siapa Allah. Kalian manusia, siapa kalian? Antumul fuqara'u ilallah. Siapa Allah? Allah mengatakan Allah itu adalah wallahu huwal ghaniyul hamid. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dua hakikat. Hakikat manusia dan hakikat Allah. Apa hakikat manusia? Antumul fuqara'u ilallah. Kamulah yang berkehendak atau kalianlah yang membutuhkan Allah. Ibu sekalian, coba cermati ayat ini. Allah tidak mau mensifati manusia kecuali dengan fuqara. Fuqara artinya apa? Fakir. Siapapun ibu, siapapun saya, siapapun mereka, Allah tidak mau mensifati kita kecuali dengan sifat fuqara. Seolah Allah mengatakan, wahai kalian manusia, kalian ini semuanya fuqara. Kalian semuanya miskin. Baik. Ini hakikat pertama. Hakikat kalian wahai manusia adalah hakikat fuqara. Lalu apa hakikat Allah? Hakikat Allah adalah Al-Ghaniyul Hamid. Dialah yang maha kaya, Al-Hamid, dan dialah yang maha terpuji. Kalian fuqara, Allah adalah Ghaniyun Hamid. Maha kaya lagi maha kaya lagi maha terpuji. Makanya nama Allah Al-Malik artinya Allah maha memiliki. Kenapa Allah maha memiliki? Karena dia maha kaya. Baik. Maka manusia adalah fuqara, yaitu fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Fakir artinya membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ibu yang saya hormati, fakirnya manusia kepada Allah, butuhnya manusia kepada Allah ada dua tingkatan. Fakir atau butuhnya manusia kepada Allah ada dua tingkatan. Rasa butuh rendah kepada Allah, bahwa Anda membutuhkan Allah hanya untuk dunia. Ya, saya butuh Allah karena saya ingin dunia. Saya butuh Allah karena saya ingin uang. Saya butuh Allah karena saya ingin sehat. Ini membutuhkan Allah karena menginginkan dunia. Ibu yang saya hormati, dengar baik-baik. Kalau Anda membutuhkan Allah karena ingin dunia, sejatinya Anda menginginkan diri Anda, enggak menginginkan Allah. Sejatinya Anda mencintai diri Anda, bukan mencintai Allah. Jadi kalau permintaan Anda di depan Allah hanya permintaan dunia, yang Anda cintai dengan permintaan itu bukan Allah, tapi Anda sedang mencintai diri Anda dengan permintaan itu. Makanya ibu sekalian, Anda tidak akan mulia dalam pandangan Allah disebabkan karena rasa butuh yang sifatnya duniawi. Mereka membutuhkan Allah karena pemberian-pemberian Allah. Ini nomor satu. Orang-orang yang membutuhkan Allah karena pemberian Allah. Rasa butuh yang paling tinggi adalah orang-orang yang membutuhkan Allah bukan karena pemberian Allah, tapi mereka membutuhkan Allah karena Allah. Mereka membutuhkan Allah karena Allah. Baik. Kalau rasa butuh yang pertama, aku butuh Allah karena Allah punya uang. Aku butuh Allah karena Allah punya kekuatan. Aku butuh Allah karena Allah punya sehat. Anda membutuhkan Allah karena apa yang dimiliki oleh Allah. Sejatinya yang Anda butuhkan itu adalah milik Allah, itu bukan Allah. Nah, tetapi rasa butuh yang sangat tinggi adalah bahwa Anda membutuhkan Allah karena Allah.
Aku membutuhkan Allah karena aku ingin menzikirkan namanya. Aku membutuhkan Allah karena aku ingin ibadah kepadanya. Aku membutuhkan Allah karena aku ingin tawakal kepadanya. Aku membutuhkan Allah karena aku ingin mencintainya. Ini namanya membutuhkan Allah karena Allah. Jadi ayat 15 tadi, semua manusia fuqara, membutuhkan Allah, tapi ada dua golongan manusia yang membutuhkan Allah. Ada yang membutuhkan Allah karena kekayaan Allah, karena kepemilikan Allah. Ini rasa butuh yang rendah. Rasa butuh seperti ini enggak membuat seseorang beriman. Orang-orang kafir, binatang, tumbuh-tumbuhan membutuhkan Allah karena apa yang Allah miliki. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan Allah karena hujan. Baik. Tetapi rasa butuh tertinggi jamaah sekalian, bahwa Anda membutuhkan Allah karena Allah. Aku butuh Allah karena aku ingin ibadah kepadanya. Aku butuh Allah karena aku ingin zikirkan namanya. Aku butuh Allah karena aku ingin tawakal kepadanya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kembali ke halaman yang ke-92. Penulis berkata, hanya Allah satu-satunya penguasa pada hari kiamat. Makanya Allah berfirman pada ayat 4 surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang maha menguasai hari pembalasan. Kekuasaannya dikaitkan dengan hari pembalasan karena tidak seorang pun pada hari itu yang memiliki kekuasaan sekecil apapun terhadap apa yang pernah mereka kekuasai. Ini penguasa-penguasa yang sekarang, penguasa yang sombong seperti penguasa Israel, seperti penguasa yang mendukung-dukung kezaliman itu. Sampai di depan Allah Azza wa Jalla, mereka semua akan menjadi budak. Maka Allah mengatakan Malik Yaumiddin, Allah yang maha menguasai pada hari pembalasan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercerita, setelah manusia dihimpun di mahsyar, telah berkumpul dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Di satu tempat telah berkumpul semuanya. Setelah melalui proses syafaat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala datang untuk menghitung manusia. Pertanyaan Allah pertama kepada manusia, maka jamaah sekalian, hari kiamat dinamakan juga dengan Yaumut Talaq, hari pertemuan. Yaumut Talaq, hari pertemuan. Kenapa dinamakan hari pertemuan? Karena ini adalah pertemuan Allah, pertemuan pertama antara Allah dengan manusia. Karena ini adalah pertemuan orang-orang yang zalim kepada korban kezaliman. Ini adalah pertemuan besar. Maka dinamakan dengan Yaumut Talaq, hari pertemuan. Ibu yang saya hormati, Anda tahu pertanyaan pertama Allah saat bertemu dengan manusia? Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Limanil mulkul yaum?" Siapa penguasa hari ini? Siapa penguasa hari ini? Ternyata Firaun tidak menjawab. Presiden-presiden itu tidak ada yang menjawab. Raja-raja dan perdana-perdana menteri itu enggak ada yang menjawab. Allah ulangi pertanyaan yang kedua. Limanil mulkul yaum? Siapa penguasa hari? Enggak ada yang menjawab. Allah bertanya lagi yang ketiga. Limanil mulkul yaum? Siapa penguasa hari ini? Tidak ada penguasa yang unjuk tangan. Karena tidak ada yang menjawab setelah 3 pertanyaan. Akhirnya Allah sendiri yang menjawab. Lillahil wahidil qahhar. Penguasa hari ini adalah Al-Wahid, yang Maha Esa. Al-Qahhar, yang Maha memaksa.
Tidak ada kekuasaan melainkan di tangannya. Dia memiliki kekuasaan itu dengan kemahaesaannya. Maka tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekuasaan. Al-Qahar, Allah maha memaksa. Baik jamaah sekalian. Makanya pada hari kiamat dinamakan Malik Yaumiddin karena pertanyaan pertama Allah terhadap manusia, Allah bertanya, siapa penguasa hari ini? Siapa penguasa hari ini? Tidak ada yang menjawab. Maka Allah menjawab sendiri, Lillahil wahidil qahar. Penguasa hari ini adalah Allah Al-Wahidil Qahar, yang Maha Esa lagi Maha. Anda bisa lihat itu pada ayat 16 dalam surat Ghafir. Ghafir. Surat Ghafir ayat yang ke-16. Allah berfirman, Yaumahum barizun. Pada hari itu semuanya keluar dari kubur. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak satupun yang tidak nampak bagi Allah. Semuanya telah dikumpulkan di mahsyar. Keluar dari kubur, kumpul di mahsyar, satu pun tidak ada yang tidak berada di depan Allah. Pertanyaan pertama Allah adalah, Limanil mulkul yaum. Siapa pemilik kekuasaan hari ini? Siapa yang menjadi raja hari ini? Tidak ada yang menjawab, maka Allah sendiri yang menjawab. Lillahil wahidil qahar. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Mengalahkan alias memaksa. Nah, maka dinamakan Malik Yaumiddin, yang menguasai pada hari kiamat. Menguasai hari kiamat? Iya. Karena pertanyaan pertama pada hari kiamat, Allah bertanya, siapa penguasa? Siapa penguasa? Ini pertanyaan pertama pada hari akhir. Siapa penguasa hari ini? Baik, tidak ada yang menjawab, maka Allah sendiri menjawab. Karena pertanyaan pertama pada hari kiamat, siapa penguasa? Maka dinamakanlah Maliki Yaumiddin. Allah yang maha menguasai Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan, subhanallah. Indah sekali hari pembalasan. Banyak orang-orang korban kezaliman meninggal sebelum mendapatkan keadilan. Keadilan untuk mereka akan dilunasi oleh Allah pada hari pembalasan. Jadi Anda nggak usah terlalu kecewa kalau di dunia banyak keadilan Anda tak dapatkan. Nggak usah kecewa. Mengejar-ngejar keadilan dunia ini letih, mematahkan tulang belulang, ujung-ujungnya tetap kita nggak dapatkan. Maka Allah mengatakan Malik Yaumiddin. Nanti pada hari kiamat yang menguasai pembalasan adalah Allah. Hari itu semua orang akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Malik Yaumiddin ini ketakutan bagi orang-orang yang jahat. Tapi ini adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang baik. Karena orang baik mereka akan dapatkan balasan. Balasan baik. Dan orang jahat mereka akan dapatkan balasan jahat. Maka Malik Yaumiddin mengandung ancaman bagi orang jahat, tetapi mengandung kegembiraan bagi orang baik. Pertanyaannya, Anda ibu secara pribadi, melihat ayat ini bagi Anda ancaman atau kegembiraan? Kalau Anda melihat diri Anda orang baik, maka ayat ini bagi Anda kegembiraan. Tapi kalau Anda melihat diri Anda orang jahat, maka ayat ini bagi Anda adalah ancaman. Pertanyaan adalah, bagaimana Anda melihat diri Anda? Apakah Anda melihat diri Anda orang baik? Saya orang baik? Atau Anda melihat diri Anda adalah orang jahat dan Anda mengatakan, ya Allah, zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku orang yang banyak zalim. Bagaimana? Ibu melihat diri sebagai orang baik atau sebagai orang yang jahat? Ibu sekalian, ibu baik di depan orang jahat. Tapi di depan Allah tentu tidak lagi kita baik. Di depan yang maha baik kita semua jahat. Kita semua penuh kesalahan.
Ya kan? Makanya ada pertanyaan begini ibu sekalian. Ibu kan punya ibadah, tapi ibu juga punya dosa. Terhadap ibadah itu ibu harapkan pahala. Tetapi terhadap dosa itu ibu harapkan ampunan. Pertanyaannya, mana yang lebih ibu harapkan? Ibu lebih mengharapkan ampunan atau ibu lebih mengharapkan pahala? Hah? Oh iya, yang lebih. Kita bertanya mana yang lebih? Ibu lebih mengharapkan ampunan atau ibu lebih mengharapkan pahala? Betul. Kita lebih mengharapkan ampunan. Kenapa? Ibu dengar. Sebab kalau Allah memberikan ampunan, maka Allah pun memberikan pahala. Makanya selesai salat, ampunan itu yang Anda minta. Astaghfirullah. Sebab kalau Allah berikan ampunan, baru Allah berikan pahalanya. Baiklah. Maliki yaumiddin. Berikutnya di antara kasih sayang Allah kepada hambanya bahwa hanya Dia satu-satunya penguasa pada hari kiamat, karena hanya Dia yang akan memperhitungkan dengan keadilan dan tidak mungkin terjadi kezaliman. Allah berfirman ayat 46 dalam surat Fussilat, Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Dan sekali-kali Rabbmu tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak menzalimi hambanya. Dengan dua pengertian. Pengertian pertama, Allah tidak akan menzalimi orang baik. Allah tidak menzalimi orang baik sehingga kebaikannya ada yang hilang. Dan Allah tidak menzalimi penjahat sehingga kejahatannya bertambah. Kalau di dunia ini, kebaikan-kebaikan kita sering tak dihitung oleh orang. Tapi kejahatan-kejahatan kita selalu ditambah-tambah oleh orang. Oh, itu dunia tuh. Negeri penuh kezaliman dunia ini. Kenapa negeri penuh kezaliman? Kebaikan-kebaikan Anda sering tidak dihitung. Tapi kejahatan-kejahatan Anda selalu ditambah-tambah. Ya, misalnya Anda tak datang dalam kondangan kawan, tapi ceritanya bukan sekedar tak datang. Si fulan tak datang karena memang dia nggak suka, tuh nambah tuh. Itulah zalimnya dunia ini. Kebaikan-kebaikan kita banyak yang tidak dihitung, dianggap, tapi kejahatan-kejahatan kita justru ditambah-tambah. Maka pada ayat 46 surat Fussilat Allah mengatakan Allah tidak akan zalim kepada kalian. Kebaikan kalian semuanya akan dihitung, gak ada yang hilang. Dan kejahatan kalian dihitung sesuai jumlah, tidak ada yang ditambah-tambah. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang terakhir, ini sih tidak ada di Indonesia ya. Nama paling buruk kata Nabi adalah Malikul Mulk. Itu enggak ada di Indonesia. Raja di raja. Ada namanya raja di raja? Tidak ada. Berikutnya jemaah sekalian, halaman 93. Oh, ini sih calon presiden yang mestinya baca ini. Kenapa? Perhatikan ayat 26 surat Ali Imran. Ayat ini turun setelah Allah menjanjikan Rasulullah akan menguasai Romawi dan Persia. Ya, Allah Ta'ala mengajari Rasulnya berdoa dengan nama yang agung ini dalam Al-Quran karena Allah menjanjikan kepada beliau kekuasaan Persia dan Romawi. Jadi Allah berfirman, wahai Muhammad, umatmu akan menguasai Romawi dan Persia. Maka banyak-banyaklah membacakan Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini doa bacakanlah bagi orang yang menginginkan kekuasaan. Tentu tidak ada yang menginginkan kekuasaan kecuali orang yang merasa mampu amanah. Kekuasaan apapun
Ibu misalnya ingin menguasai A, ya sudah, bacakan doa. Doanya ini dia, Allahumma malikal mulk, sampai akhir. Baik. Ibu sekalian, sebagai penutup, seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal, beliau pernah terlilit hutang piutang yang beliau tidak bisa bayar. Maka Nabi mengajarkan beliau doa. Kata Nabi, bacakan doa wahai Muaz, sekiranya hutang piutangmu berupa emas sebesar gunung Uhud akan lunas. Apa doanya? Ini doanya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sambung. Rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha ar rahmati man siwak. Ini bacakan. Bacakan di waktu-waktu ijabah berdoa. Ya, insyaallah hutang piutang kita akan diambil alih oleh Allah. Ibu yang saya hormati, hutang piutang yang belum lunas karena Allah nggak ngambil alih. Adapun hutang piutang Anda diambil alih oleh Allah, itu akan lunas, sekejap akan lunas. Caranya bagaimana? Caranya ini dia. Banyak-banyaklah berdoa, Allahumma malikal mulk, sampai akhir. Baik ibu sekalian yang saya hormati, sampai di sini kajian hari ini, semoga bermanfaat. Yang akan datang insyaallah nama Allah yang ke-26 yaitu Al-Malik. Ya, bagi ibu yang hendak bertanya dipersilakan. Iya. Pertanyaan, bagaimana kita bisa sampai pada tahapan mempunyai rasa memiliki Allah? Apakah ada caranya? Saya kira ini sudah tersering terdengar dalam pembicaraan sehari-hari. Orang-orang mengatakan, saya enggak punya apa-apa, saya cuma punya Allah. Saya kira Anda sering dengar kata-kata seperti itu. Jadi intinya dalam bicara sehari-hari kita sering mendengar, saya enggak punya apa-apa, saya hanya punya Allah. Baik. Pertanyaan jemaah sekalian, bagaimana menumbuhkan rasa memiliki Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian, rasa memiliki Allah pertama terjadi karena cinta. Kalau Anda telah mencintai Allah melebihi segalanya, Anda mencintai Allah mengalahkan segalanya, buktinya Anda mencintai Allah melebihi segalanya, muncul dua cemburu. Karena tidak ada cinta tanpa cemburu. Nah, kalau Anda telah mencintai Allah melebihi dan mengalahkan segala-galanya, jelas Anda merasa memiliki Allah. Dan buktinya cinta telah membuat Anda merasa memiliki Allah, bahwa cinta itu memberikan Anda dua cemburu. Dua cemburu. Cemburu yang pertama dinamakan dengan ghiratun lahu.
Apa ghiratun lahu? Ghiratun lahu, Anda nggak terima kalau ada yang macam-macam dengan Allah. Contoh, ibu sangat merasa memiliki suami. Kalau ada seorang perempuan yang coba-coba colek suami, cemburu, terbakar cemburu kita. Kita nggak terima ada sikap tak baik kepada suami. Kenapa nggak terima? Ini rasa cemburu. Ini dinamakan ghiratun lahu. Kalau Anda telah cinta kepada Allah dan Anda memiliki ghiratun lahu, maka Anda nggak akan terima siapapun yang macam-macam dengan Allah. Sehingga ketika anak Anda yang telah berusia 10 tahun berani melawan Allah tidak salat, Anda pukul anak Anda. Dan Anda tidak basa-basi pura-pura mukul, enggak. Anda memukul dengan emosi memang. Hanya saja pukulannya pukulan yang tetap terarah dan terukur. Ini nomor satu. Kalau Anda telah mencintai Allah, maka akan muncul ghiratun lahu, yaitu kecemburuan yang terbakar ketika Allah dilawan oleh manusia. Cemburu yang kedua adalah ghiratun alaihi. Yang dimaksud dengan ghiratun alaihi adalah satu kecemburuan di mana Anda tidak terima kalau ada orang lain yang lebih dari Anda di depan Allah. Misal, Anda baca Al-Quran satu halaman. Ternyata kawan sebelah baca Quran 2 halaman. Anda nggak terima tuh. Nggak boleh dia lebih baik dari. Pokoknya di dalam pandangan Allah saya harus nomor 1. Nggak boleh ada yang mengungguli saya dalam pandangan Allah. Ini namanya ghiratun alaihi. Anda nggak mau terima kalau ada orang yang lebih baik di depan Allah. Pokoknya saya harus lebih baik dalam pandangan Allah. Nah, kalau 2 cemburu ini ada dalam hati Anda, berarti Anda telah sampai kepada cinta. Cinta kepada Allah mengalahkan segala cinta. Nah, kalau ini sudah berhasil, berarti Anda telah memiliki Allah. Nomor 2, agar kita merasa memiliki Allah adalah dengan cara bertawakal. Pertama dengan cara cinta. Bagaimana menumbuhkan cinta? Kata Imam Ibnu Taimiyah 10 macam cara menumbuhkan cinta. Insya Allah kapan-kapan. Yang kedua adalah dengan tawakal. Semakin sering Anda bersandar kepada Allah, maka Anda semakin merasakan Allah Azza wa Jalla. Nomor 3, menumbuhkan rasa memiliki Allah. Nomor 3 ini luar biasa sekali. Apa itu? Jangan hentikan lisan Anda dari nama Allah. Sebut nama Allah itu. Jangan henti menyebut nama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kalau hati Anda nggak lagi terpisahkan dari Allah, lisan Anda pun nggak pernah diam lagi dari nama Allah. Oh, ini Anda akan merasa memiliki Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang jarang-jarang menyebut Allah karena mereka nggak merasa memiliki Allah. Adapun orang yang selalu menyebut nama Allah dengan zikir, merekalah orang-orang yang merasa memiliki Allah Azza wa Jalla. Itu beberapa tips. Bagaimana kita mengetahui sudah sampai pada tahapan rasa memiliki Allah? Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya, jamaah sekalian, bahwa saya telah merasa memiliki Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segala-galanya. Bahwa Allah mengalahkan segala-galanya. Ya, saya mengorbankan A untuk Allah. Mengorbankan harta untuk Allah, mengorbankan waktu untuk Allah, mengorbankan tidur untuk Allah. Nah, ketika Anda telah bisa berkorban untuk Allah, disitulah Anda telah merasa memiliki Allah. Kalau para sahabat mereka korbankan nyawa untuk Allah. Tetapi Anda korbankan harta untuk Allah. Korbankan waktu untuk Allah. Korbankan tidur untuk Allah. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, pertanyaan yang terakhir. Membaca surat Al-Mulk sebelum tidur atau malam. Karena menurut salah satu ustadz, hadisnya dhaif tentang hal tersebut. Ya, insya Allah tidak hadis dhaif ya. Melainkan itu adalah hadis yang
itu adalah hadis yang sahih. Membaca surat Al-Muluk di malam hari. Ya. Itu hadis yang sahih insyaallah. Dan hadis itu kan bukan satu ya. Pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kemudian hadis tersebut dihasankan oleh Imam Ibnu Taimiyah, disahihkan Ibnu Taimiyah malah, dihasankan oleh Imam Turmuzi. Syekh Albani mengatakan hadis sahih. Gitu. Jadi alhamdulillah hadisnya adalah hadis yang sahih. Dalam hadis Ibnu Mas'ud lebih tegas. Ya, siapa yang membacakan Al-Mulk tiap malam, maka dia dilindungi dari azab kubur. Ini riwayat Ibnu Mas'ud. Imam Albani mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Ya. Dewan Fatwa Saudi Lajnah Daimah mengatakan hadis tersebut adalah hujjah. Jadi dengan demikian hadis tersebut adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya, demikian kajian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.